welcome back di YouTube channel gue, Mike Spencer. Hari ini gue bakal jalan lagi dari Surabaya ke Bali. Jadi ini adalah video part 2 dari road trip gue. Gue hari ini bakal stay di daerah Pemutaran, daerah utara dari Pulau Bali. So jadi gue gak terlalu jauh nanti jalan dari Gilimanuk. Kalian bisa lihat gue bakal ada di perjalanan sekitar jam 15 menit. Oke. Jalan ini sih gue bakal lebih banyak di jalan biasa, which is itu bukan tol. Soal ini mungkin kalau dari selama trip ini tuh cuma 2 jam ya, sekitar dari Surabaya sampai Probolinggo doang. So sisanya itu jalan biasa. Gue bakal bareng sama truk, bareng sama motor segala macem. Lihat aja. So jangan lupa nonton ini videonya sampai akhir. Jangan lupa juga subscribe guys. Kayaknya kita mau check out dulu dari Sheraton. Chris juga hari ini udah pulang ya. Dia perjalanan ke Bandung hari ini. Sekarang sekitar jam 10. Kemarin kata temen gue sih gue bakal sampai di pelabuhan Tampang itu sekitar jam 2, jam 3. Cuma gue gak yakin sih. Mereka orang Surabaya naik kapal sama jalannya. Mungkin gue bakal nyampe, perkiraan gue jam 4 atau jam 5. Dan gue bakal lagi di perjalanannya. Tonton terus video ini sampai akhir. Ini gue dikasihnya di parkiran Residence. Kemarin satpamnya baik banget karena part 2 tadinya mau parkir VIP tapi nggak bisa ya, dan gue akhirnya dikasih parkiran Residence karena gue banyak barang-barang juga di mobil gue, takut kalau misalkan ada kejadian apa-apa. Ini guys, kalau mobil kalian baru di starter kan pasti sering cold start ya. Jadi waktu lagi cold start ini kalian bisa lihat RPM-nya pasti di atas 1000. Tergantung sih, beda setiap mobil. Cuman yang pasti dia biasanya lebih tinggi dibanding RPM idle biasanya. Jadi kalau misalkan emang lagi gini, baiknya sih kalian jangan ganti ke R, N atau D, biarin aja mobilnya di P. Atau jangan nyalain AC dulu juga, itu supaya si mesin bakal warming up dengan optimal. Setelah turun kayak gini, baru kalian boleh nyalain AC. Kalian bisa masukin ke D atau R. Jadi dia nggak bisa guys pasang kamera gua yang lagi ngerekam ini. Terus dimarahin. Enggak, kok maaf. Oke guys, kita jalan dari Surabaya menuju ke Bali, ke pelabuhan dulu. Ya. Guys, jadi ini kita barunya masuk tol. Tadi masuk tol lumayan sih, agak ribet juga, jalannya banyak banget. Ini kita mau ngarah ke rest area dulu di kilometer 754 gitu tadi kalau nggak salah, buat sekalian breakfast, terus isi tol dan beli bekal juga karena kemungkinan kita malamnya nggak bisa ketemu tempat makan karena kita juga concern ya terhadap, kita juga concern ya sama COVID. Jadi daripada kita beresiko makan di luar, mending kita bawa bekal. Jadi kita baru nyampe di rest area 500 km 754. Sini ada KFC, Excelsior, Starbucks, ya, mobil kotor. Ada mayat serangga juga. Di sini kita planning breakfast dulu di KFC. Kita bakal beli bekal ayam, nasi segala macam buat nanti kita makan di kapal. Kita mau jalan lagi ke keluar di Probolinggo. Mungkin nanti gue di Probolinggo bakal stop beli makan lagi, atau gue udah siap KFC tadi gue bekelin ya, gue bakal makan di jalan karena concern juga dengan corona yang ada di sini. Guys, ini ada gunung keren banget. Jadi kita kayak jalan tolnya lurus, terus pemandangan jalan tolnya tuh langsung Keren banget. Gunung tinggi banget, terus nggak burem, jadi jelas banget gitu, kita ngeliat langsung ke gunung itu. Ini sadis sih, keren banget ya. Keren banget. Ini tak salah, keren banget. Di kamera jelas lah. Iya, nggak terlalu jelas sih, tapi ya lumayan lah. Kalian bisa lihat, keren banget sih. Gunung apa ya, gue penasaran jadi. Oh, jalannya lihat tuh, Iya. sampai ke pinggir gunungnya gitu dan. Iya. Bagus ya, gila.
Jadi ya, makanya kemarin gue bilang kalian nggak perlu jauh-jauh buat pergi ke luar negeri, harus bangga sama pemandangannya di Indonesia. Ini keren banget sih. Gue sering ke luar negeri tapi gue baru pernah lihat pemandangan sekeren ini di Indonesia. Jadi guys, di tol Surabaya ke Probolinggo itu tol baru juga ya. Jadi dia masih bentuknya semen, belum di aspal. Terus banyak jembatannya juga kan. Nah di jembatannya itu dia sih sambungan jembatan sama jalan tol itu agak loncat. Jadi mobilnya agak bakal jumping banget gitu. Dan di sini gua makanya pelan banget, gua ngambil 100 km per jam sampai 90 di antara itu. Karena kalau misalkan terlalu cepat juga bahaya ya, loncat-loncatnya kayak gini. Tapi ini masih mending yang barusan. Tadi ada beberapa jalan yang benar-benar sampai pantatnya juga kita melayang gitu ya dari mobil ya. Padahal cuma kecepatan 110. Tuh jadi pantatnya nggak melayang dari mobil, dari jok. Dari jok. Jok nempelnya di mana? Jok nempelnya di mobil. Betul, pinter. Kamu aku kasih sepeda ya. Gitu guys. Jadi hati-hati kalau perjalanan dari Surabaya ke Probolinggo-nya. Probolinggo ya ini jadi ujung dari Trans Jawa guys. Semoga tolnya cukup. Berapa? Cukup dah pasti. Murah kok. Siapa? Oh. 74.000 itu biayanya keluar dari Surabaya ke Probolinggo. Sisa saldo tadi masih ada 160.000-an sih. Iya. Main berarti sih berapa? Tapi kita harus ya? kita nih sekarang jalannya udah di jalan biasa, ada truk, ada motor segala macem. Kita yang harus sesuaiin sama situasi jalannya. Untungnya jalannya sih masih mulus. Sedikit tambalan tapi nggak ada lubang sejauh ini. Jadi di sini guys, orang yang naik motor nyetirnya aja udah pada kayak gini guys. Mereka udah siap-siap nyalip truknya. Jadi nyetir udah kita ke kanan lah. Guys. Begitu jalannya? Oh nggak boleh truk, nggak boleh kesini. Kita lewat jembatan. Oke. Oh my god, serem. Ini. Oke. Pinggirnya. Ini jalannya hancur banget. Wih. Ini gua nggak ngerti kemarin anak-anak stance pas acara partai neraka lewat sini gimana caranya? Lewat mana? Guys, ini kita sampai di rest area gede, namanya rest area Utama Raya. Ini sampai ada penginapan, sampai ada hotel, cottage, Utama Raya Beach. Dan ini semua di komplek rest area. Mereka sebutnya rest area. Keren. Ada 80 WC. 80 WC. Ada wifi ya, mereka sebut juga. Mungkin di sini masih jalan. Kita sini dulu ya. Nah, kita mau isi bensin. Ya, jadi ini kita di situ Bondo. Ada rest area Utama Raya. Yang kalian bisa lihat, rest area gede banget. Ada hotelnya, ada restorannya, ada cafe, cottage, beach, dan pom bensin ini penting ya. Dan ini dari Surabaya, gue udah nyari pom bensin yang ada Pertamax Turbo. Dan di sini gue baru satu-satu yang nemu. So jadi kalian kalau yang bensinnya udah tinggal jangan sampai kehabisan, karena ini dari keluar tol masih cukup jauh dan rest area di tol itu nggak semuanya ada pom bensinnya. Jadi make sure bensin kalian. Guys, ini gue jarang banget sih nge-vlog di toilet. Cuman ini toiletnya perlu gue bawa karena toiletnya ada bagian yang VIP dan yang non VIP. Dan di belakang yang ini kelihatan ada cottage-nya dia. Lumayan juga ya. Kelihatannya bagus. Gue nggak tahu dalamnya kayak gimana, cuman gue bisa kasih tau depannya sih ini rapi sih. Ya, ini kayak udah kayak nggak di perjalanan, kayak yang udah di Bali lah gitu.
Jadi buat kalian yang capek di perjalanan, tolong jangan maksain. Mending kalian istirahat. Sayang badan juga, sayang sama keluarga kalian yang di rumah. Mending kalian istirahat. Ini boleh banget sih, recommended. Gue nggak tahu dari dalamnya kayak gimana, cuman menurut gue dari depannya rapi. Harusnya sih dalamnya juga rapi. Ini yang katanya lagi turun ke Utama Raya Beach. Ini ada di belakangnya si pom bensin itu. Terus ini cottage-cottage juga bagus juga. Iya, ada cottage. Itu dia bilang ada hotel dan cottage. Ada pantainya. Modal kita bisa lihat nggak pantainya sih pakai mobil. Kalau turun malas ya. Gila dari mataharinya aja. Kalau kena kulit rasanya sakit banget sih. Belum pakai. Oh, ada kapal. Mana kapal? Oh, trailer kapal. Oke. Guys, kita sekarang sampai di Situ Bondo. Ini kita udah tinggal 87 km lagi menuju ke Pelabuhan Ketapang. Dan kaki gue capek banget, ngegasnya setengah-setengah terus. Kali-kali harus ngegas full banget karena kita harus nyalip truk. Ada banyak banget truk yang jalannya kayak cuma 10 km per jam sampai 20 km per jam. Itu bener-bener kesel banget ya. Sekarang kita ada di kota Situ Bondo. Oke guys, kita lanjut update lagi setelah sampai di tujuan Ketapang. Wow, sepi banget. Bisa ngegas guys, gas. Ya. Ini 100 km per jam. Rasanya kayak baru gitu, plong. Banget kosong guys. Ya pokoknya kalau kalian nanti udah dari Surabaya ke Ketapang itu emang jalan biasanya gila sih. Jalurnya itu cuma satu jalur buat 2 jalur, tapi buat 2 arah juga. Jadi kalau misalnya emang udah mau nyalip ya udah harus lawan arah. Dan itu cukup membahayakan juga ya. Aduh. Nah ini nih, dan itu kalau giliran kita yang kosong, banyak dari lawan arah yang lawan arah ke arah kita juga jadinya. Harus hati-hati banget. Dan kita belum makan siang juga ya. Makan siang kita KFC lagi. KFC lagi. Kayak mobilnya bermasalah jadi berhenti, terus banyak yang minta uang juga. Kalian ya? Iya gila. bahaya. Nah, itu posisinya tadi dekat belokan lagi ya. Iya, jadi belokan banget. Jadi kalau ngebut nggak kelihatan. Banget nggak keren. Wah, kacau. Dan semoga nanti kita bisa dapat kesempatan sunsetnya di kapal ya. Jadi benar-benar bagus banget ya. Ke laut gitu ngeliatnya langsung. Iya, aku bilang mobil lagi keren. Hey guys, ini kita akhirnya udah tinggal 9,6 kilo lagi buat sampai ke Pelabuhan Ketapang. Sekarang udah jam 5:15, jadi udah mulai agak gelap ya. Badan gue udah capek banget nyetir di panturanya. Banyak banget sama truk siput, ini gue sebel banget sih jujur. Ini kayak di depan satu. Dari sini udah bisa lihat Pulau Balinya. Itu kayak jaraknya sebenarnya deket banget. Kenapa nggak bikin jembatan aja sih? Coba kalian yang setuju, kalau ada jembatan dari Pulau Jawa ke Pulau Bali, komen di bawah ini. Di stasiun Ketapang 200 meter lagi kita bakal belok kiri buat masuk ke dermaga Pelabuhan Ketapang. Mana ya? Oke, akhirnya sampai. Sekarang kita tinggal masuk terus pengecekan ya. Oke, terus mereka cek juga plat nomor kita.
Makasih. Oke. Jadi ini kayak gini guys, tiket. Nih guys, nanti kalian beli ini. Ini belinya harus di sebelum masuk ke dermaganya. Kalau dulu emang kita harus beli di dermaganya pakai e-money atau uang elektronik lainnya. Cuman sekarang dia belinya harus online. Jadi di sebelum dermaganya itu bakal ada banyak banget penjual tiket online gitu. Jadi kayak bentuknya kayak warung-warung gitu, tulisannya ada jual tiket online. Dan nanti kalian bakal dikasih potongan seperti ini, bond yang ada barcode-nya. Setelah itu kalian nanti nggak masuk ke dalam, dicek SIM sama STNK, terus kalian begitu pendaftaran ulang kalian dikasih ini. Ya intinya kita lagi di perjalanan ini emang harus saling support lah, karena nggak mungkin sebenarnya jalan sendiri bisa, cuma pasti stres banget ya. Iya. Ini kita berdua juga udah sama-sama stres, saling membantu, kita kompak banget. Saat gue lapar juga dia bantuin gue. Terus ya itu dia, aku juga nyetirin dia kan lumayan panjang ini, 300 kiloan ya berarti hari ini. Enggak sih guys, ini gue bayar tiketnya dulu juga nggak apa-apa deh. Kalau kalian sama saya mau mobilnya takut senggol juga. Parah sih ini, gila sempitnya. Ini percuma dong bayar 2 juga, kayaknya dia nggak akan mau iniin muatannya. Ya, seenggaknya gue bisa komplain, gue mau yang lega di mobil gue. Kan itu aja deh. Tapi gue harap pasti nggak akan ada apa-apa lah. Oke, yaudah, yuk ngerekam turun aja. Oke guys. Ini sempit banget. Dan emang tadi udah dipaksain, emang harus benar-benar mepet banget. Gue lagi mau naik ke atas. Kapalnya ya cukup oke lah, nggak terlalu kotor. Oh ini lega juga sih, bisa muat banyak orang. VIP room, no smoking. Berarti di sini smoking dong. Kita nggak keburu sunset di kapal karena tadi ada kendala sedikit tentang pembelian tiket kapal. Jadi kalau menurut yang gue pelajarin dari YouTube di internet, sebelumnya itu emang pembelian tiket langsung di tempat dan pakai uang elektronik. Cuman hari ini tadi mungkin udah berubah. Jadi pembelian tiket itu harus di tempat online. Sebenarnya mungkin harusnya online, cuman gara-gara jadi online itu nanti di pinggir-pinggir tempat, di pinggir-pinggir si pelabuhannya banyak yang jual tiket online. Jadi nggak online juga sih sebenarnya, mind blowing ya. Tapi bentuknya nanti kayak warung gitu. Terus ada tulisannya jual tiket online. Dan kalian bisa beli di situ. Untuk mobil golongan 1 tuh tadi gue udah bayar 188.000. Oke, jadi kita habis makan di kapal. Gue tadi udah bekalin KFC. Dan ini sekarang gue lagi di luarnya. Lihat nih, keren banget. Dan ini makin kelihatan terus si bulan
malamnya dan karena kita udah jam 7 kurang sekarang. Dan bisa kelihatan kayaknya di background gue soalnya. Oke guys, jadi ini kita baru nyampe di Pelabuhan Gilimanuk. Ini sekarang gue lagi ngeluarin mobilnya. Cukup teratur sih kalau untuk keluarnya, nggak sempit-sempitan juga. Ada langsung banyak yang jualan. Ini mungkin kalau mobilnya agak pendek, lumayan ya, agak susah. Ada di sini. Oke, kalian nggak akan bisa miring-miring juga. Kalian nggak akan bisa. Oke, rasanya Oh my aneh. god. Rasanya aneh Kayak mau jatuh gitu. kayak mau jatuh mobilnya. Oke. Ah. Oke, ini kita akhirnya masuk jalan. Jalan tadi. Jalan. Aduh, Edan. Justru Kena dong mobil gua. Terus danem kamu kena gesruk. Ini kan pertama kali gesruk dong. pas dalam dagunya kena. Dagunya codet. Ya udah, kita harus pesen hotel dulu. Mungkin kita nggak jadi di ini ya. Nggak jadi di villa dulu hari ini. Nggak jadi di villa, karena nggak kita jadi mungkin di apa pertemuan apa kan? ya itulah Ya. di Bali Utara. Mungkin kita bakal langsung ke tengah-tengah ke daerah Kuta, Canggu atau daerah turis. Karena kalau dari Airbnb itu kalau Susah kalau check-in malam-malam, malam-malam. Jadi gua bakal nginep di hotel dulu satu malam ini. Udah. Akhirnya kita nyampe juga di Bali. Ini dari tadi udah nyampe sih sebenarnya, cuman yang nyampe bener-bener Bali nih baru sekarang. Karena begitu nyampe di Gilimanuk sampai ke sini itu masih makan 3 jam sampai 4 jam lagi, dan itu perjalanan juga lumayan, nggak kalah gila sama dari Surabaya ke Tapang. Ini sih rasanya badan gue udah kayak mau hancur, kaki gue udah mau potong, pergelangan gue udah remuk banget. Rasanya udah kayak pengen tidur aja. Aduh. Gila banget sih. Tapi harusnya mantap. Oke, sampai di sini dulu aja vlog gua perjalanan dari Bandung ke Bali part 2. Dan jangan lupa juga subscribe, hit like button, dan juga komen di bawah ini video apa yang harus gue bawain dari Bali. So jangan lupa juga turn on notification-nya karena gua mau kasih lihat lagi part 3 perjalanan dari Bali ke Bandung. Dan buat kalian yang belum nonton part 1-nya juga, gue bakal taruh videonya ada di sini. Dan sampai ketemu lagi.